UPDD UKT PT Bidang Pengajaran Smart Serdos tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Arbaingrum dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Di program studi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Ada yang pertama menggambar rekayasa, mekanika fluida dan hidrolika, praktikum mekanika fluida dan hidrolika, hidrologi, bangunan tenaga air, pembangunan berkelanjutan, rekayasa lingkungan, dan pengembangan sumber daya air. Pada video ini, saya akan menyampaikan proses kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang saya ampu, yaitu kelas mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika dengan kode CVL 106. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya, di mana pada mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika terdiri dari 4 SKS, di mana wajib diambil pada mahasiswa semester 2. Secara garis besar, mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika mempelajari ilmu dasar dari saluran tertutup dan saluran terbuka, di mana yang diajarkan meliputi sifat-sifat fluida, hidrostatika, keseimbangan benda terapung, keseimbangan benda relatif, kinematika fluida, persamaan momentum, aliran air melalui saluran terbuka dan saluran tertutup. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip hidrolika sebagai dasar dari ilmu di bidang teknik sipil. Lalu mahasiswa mampu menghitung tekanan air pada air dalam kondisi diam dan aplikasinya atau disebut dengan hidrostatika. Lalu mahasiswa memahami konsep hukum kontinuitas, persamaan Bernoulli, persamaan momentum, dan aplikasinya. Mahasiswa mampu menganalisis, menghitung pengaliran melalui lubang dan juga peluang. Lalu mahasiswa juga mampu menghitung aliran melalui pipa dan sistem pipa. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menghitung aliran melalui saluran terbuka. Selain itu, mahasiswa juga menghitung model dan analisis dimensi. Metode pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan konsep dan penerapannya pada gejala sehari-hari, terutama pada bidang teknik sipil, melalui metode pemberian materi, diskusi, dan juga latihan soal. Pada proses mengajar, saya menerapkan metode DEI, di mana delivery, interaction, and assessment, pada setiap proses kegiatan belajar mengajar, di mana metode delivery dilakukan dengan memberikan sharing knowledge dengan mahasiswa, berupa penyampaian bahan ajar, berupa materi, contoh soal, studi kasus, video pengajaran, dan buku referensi. Yang kedua, interaction, di mana metode interaction dilakukan dengan komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa, bisa dalam bentuk diskusi seperti menyelesaikan suatu contoh persoalan. Yang ketiga yaitu assessment. Selain dilakukan evaluasi ujian tertulis di mana ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir semester, assessment juga dapat dilakukan melalui tugas, di mana tugas biasanya dilakukan di akhir perkuliahan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan di kelas. Referensi yang digunakan pada pembelajaran yaitu terkait mekanika fluida dan hidrolika, seperti buku Hidrolika 1 dan Hidrolika 2 karangan dari Bapak Bambang Triatmojo, dan juga buku berjudul Mekanika Fluida dan Hidrolika Saluran Terbuka untuk Teknik Sipil karangan Bapak Suritin. Sistem penilaian mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama terdiri dari UTS atau ujian tengah semester yang memiliki bobot sebesar 35%. Poin yang kedua adalah ujian akhir semester yang memiliki bobot adalah 35%. Dan yang terakhir adalah tugas yang memiliki bobot sebesar 30%. Video yang akan saya tampilkan berikut merupakan pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan tersebut akan dibahas mengenai hidrostatika. Mari kita simak videonya bersama-sama.
Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Jadi hari ini kita masuk ke minggu ketiga ya dari perkuliahan Mekanika Fluida dan Hidrolika. Jadi di pertemuan hari ini tentang hidrostatika, nanti kita akan mempelajari ya tentang bagaimana itu zat cair ya, di mana zat cair itu memiliki tekanan. Kayak kemarin ketika teman-teman belajar statika ya. Statika itu kan ada sebuah benda diberikan tekanan ya dari arah X, dari arah Y, dari arah Z. Nah, sekarang yang diberi tekanan atau tekanan itu adalah dari air ya. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga ini ya, kita sudah sampai di pertemuan ketiga, di mana pertemuan sebelumnya teman-teman belajar tentang sifat-sifat zat cair ya pada pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini membahas tentang hidrostatika, kita coba untuk mereview ya pertemuan 2 minggu lalu ya tentang sifat-sifat zat cair. Oke? Nah, minggu lalu kita belajar sifat-sifat zat cair ya. Di situ kan ada berupa berat jenis ya, berat jenis air, rapat massa ya, bagaimana kita menentukan rho, gamma dan sebagainya. Lalu ada kekentalan ya, kekentalan kinematik ya, kinematika zat cair itu kita pelajari di minggu lalu. Mungkin saya agak sedikit merefresh ya supaya teman-teman eh, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu itu kita akan gunakan sebagai materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, coba yang pertama, rapat massa zat cair. Ada yang masih ingat? Oke, Iqmal dulu tadi ya. Rapat massa zat cair adalah sat- massa jenis fluid atau itu dikenal dengan massa jenis yaitu fluida persatuan volume dalam dalam temperatur atau tekanan tertentu. Itu yang saya ingat, Bu. Oke. Yang lain ingat ya, rapat massa zat cair ya. Oke. Lalu rapat relatif. Ada yang ingat? Coba, Isma silahkan. Rapat, rapat relatif adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat dan rapat massa air. Oke, betul ya Isma ya. Lalu yang terakhir nih, kekentalan zat cair. Oke, silahkan Mido. Oke, untuk kekentalan zat cair sendiri itu sifat dari fluida untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Oke ya. Gitu-gitu. Jadi masih mengingat ya sedikit-sedikit tentang materi di minggu lalu ya tentang sifat-sifat zat cair. Oleh karena itu kita coba akan masuk ke pertemuan ketiga ya, yaitu mengenai hidrostatika, di mana nanti diharapkan teman-teman setelah mengikuti perkuliahan hari ini ya tentang hidrostatika, teman-teman mampu ya di sini mampu menghitung tekanan air pada bidang dalam air kondisi diam dan juga aplikasinya. Selain itu juga diharapkan mahasiswa dapat menganalisis perilaku zat cair dalam keadaan diam. Ya, jadi berapa tekanannya, gayanya berapa, dalam kondisi air keadaan diam itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, sebelumnya untuk materi kita ya pada hari ini di mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika, di sini teman-teman referensinya di sini ada 2 buku ya. Eh, Buku yang pertama yaitu berjudul Mekanika Fluida dan Hidrolika untuk saluran terbuka, khususnya untuk teknik sipil. Ini karangan Bapak Suripin. Lalu buku yang kedua, ini ada buku yang sama, cuman ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Hidrolika 1, hidrolika 2. Hidrolika 1 ini nanti untuk kita gunakan sebelum UTS ya. Jadi mekanika fluidanya itu akan banyak dipelajari di hidrolika 1.
Nah, setelah UTS nanti kita akan banyak pakai di hidrolika yang jilid 2. Jadi tentang saluran terbuka ya, ada tentang saluran terbuka bentuk V atau trapesium dan sebagainya. Nah, ini kedua buku ini adalah karangan dari Bapak Bambang Triatmojo ya. Nah, ini nanti teman-teman selain kita bisa mempelajari dari materi yang sudah kita share ya, yang sudah saya share, teman-teman juga bisa memperdalaminya di buku-buku referensi ini ya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini pokok bahasan yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada hari ini outline-nya, yaitu nanti akan ada pendahuluan ya, tentang seperti apa sih itu hidrostatika gitu ya. Lalu nanti akan mempelajari tekanan. Jadi tekanan yang ada pada air dalam kondisi diam, itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada distribusi tekanan pada zat cair ya. Jadi nanti ada gambar distribusi tekanan, nanti kita coba praktekkan dan kita hitung bersama. Lalu ada tekanan atmosfer relatif dan juga absolut. Selanjutnya ada tekanan yang dinyatakan dalam tinggi zat cair. Lalu ada manometer ya. Manometer ini adalah alat untuk mengukur sebuah tekanan yang ada di dalam air ya. Nanti ada beraneka macam jenis manometer, kita nanti akan pelajari. Lalu yang terakhir adalah gaya tekanan pada bidang teredam ya. Ini nanti juga akan kita pelajari. Nah, masuk ke pokok bahasan yang pertama ya. Kita akan mempelajari tentang hidrostatika. Nah, sebelum kita mempelajari hidrostatika, kita harus tahu dulu ini tuh yang kita pelajari teorinya tuh untuk apa sih fungsinya gitu ya. Khususnya di bidang teknik sipil ya. Karena di sipil sendiri kan ada yang namanya bangunan air ya, seperti bendungan ya. Ada bangunan air apa lagi kira-kira yang teman-teman tahu? Waduk, boleh. Ada lagi? Jadi bermacam-macam jenis bangunan air tersebut. Ketika kita merencanakan bangunan air tersebut, kita harus tahu tekanan yang ada di dalam air. Ya, karena apa? Karena kalau kita tidak memperhitungkan tekanan airnya, misalnya kita mendesain bendungan ya. Misal kita mendesain sebuah bendungan ya. Misalnya ini adalah sebuah sungai ya. Nah, ini ada sebuah sungai. Lalu ini kita buat bendungannya ya. Nah, ini adalah bendungannya. Nah, ketika di sini, ini kan isinya air ya. Air ya. Di sini isinya air. Nah, air ini memiliki gaya ya, tekanan ya. Nah, air ini akan menekan bendungan ini. Nah, kita harus tahu kira-kira tekanan air ini berapa dan kita baru bisa menentukan konstruksi bendungannya supaya kuat, tidak roboh ya. Karena kan kita tahu ya ada beberapa kasus bendungan yang kolaps atau roboh ya. Jadi di hidrostatika ini nanti adalah cabang ya dari ilmu hidrolika yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam. Yang akan kita pelajari pertama itu adalah tentang tekanan. Ini tentunya rumus dasar yang teman-teman sudah pernah pelajari ya, ketika mungkin belajar fisika ya, IDS ya atau fisika dasar. Nah, di sini rumus tekanan, di mana rumus ini adalah F per A. F itu adalah gayanya, A itu adalah luas penampangnya. Jadi semakin besar gayanya, tekanannya makin besar ya. Nah, ini contohnya kalau di gambar yang sebelah kiri atau gambar A. Jadi di sini ada suatu permukaan luas penampang ya, datar, diberi gaya sebesar F. Nah, gaya sebesar F ini nanti akan terdistribusikan ya secara merata sebesar tekanannya yaitu P ya. Nah, ini kalau berupa gayanya berupa satu titik yaitu F ya. Sedangkan kalau air ya, kalau kita meletakkan air di dalam suatu tempat, suatu wadah gitu atau ember, dia kan merata ya. Kalau kita lihat sebuah apa namanya? Gelas ukur gitu ya. Lalu ini ada airnya. Nah, dia otomatis merata ya gayanya ya. Bukan gaya terpusat kan, tapi dia merata. Nah, oleh karena itu di sini kita gambarkan dengan W. W itu adalah gaya yang
merata ya di luas penampang tersebut, sehingga nanti dia akan terdistribusikan menjadi tekanan yang merata di luas penampang tersebut ya. Ini adalah konsep dasarnya ya dari perhitungan tekanan. Nah, berat jenis itu sama dengan W per V ya. W per V. Nah, kalau kita coba cari nilai W-nya ya, nilai W atau beratnya, itu sama dengan gamma dikali dengan V ya. Nah, gamma sendiri itu adalah rapat massa dikali gravitasi ya. Sama yang kita pelajari minggu lalu ya. Rho dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan V. V ini adalah volume. Volume itu kan luas ya. Luas penampang dikalikan dengan tinggian. Jadi volume. Nah, jadi ini sebagai rumus dasar dari W ya. Nah, yang kita cari di sini adalah P ya kan? P tadi sama dengan F per A. Atau F ini bisa kita sama dengan W, beratnya, gaya berat dibagi A. W-nya ini tadi adalah Rho kali G kali A kali H ya. Rho kali G kali A kalikan H dibagi A. Nah, ini karena ada dua yang sama, kita bisa coret ya. A-nya kita coret, sehingga di mana kita menghitung P itu bisa sama dengan Rho GH ya. Rho kali G kali H. Atau gamma kali H. Nah, ini adalah rumus dasarnya ya untuk kita menganalisis nanti distribusi tekanan air. Jadi yang sangat mempengaruhi itu bukan luas penampang dasarnya, tetapi nilai H-nya ya. Nah, sekarang contohnya di sini ada contoh lagi, ada 4 gambar. Yang pertama bentuknya ini ya, mengecil lalu membesar. Yang kedua di sini bentuk trapesium ya. Yang ketiga di sini hampir membentuk segitiga ya. Dan yang terakhir bentuknya adalah persegi. Kira-kira dari keempat gambar ini, nilai tekanan air di titik A ya, titik A, titik yang ada di sini ya, itu sama atau beda kira-kira? Ada, coba dijawab, silahkan. Arif coba. Dinyalakan mic-nya. Tinggi airnya itu sama setiap wadah. Oke, coba jawaban Sultan tadi beda, kenapa Sultan? Oke Bu, kenapa saya jawab berbeda? Karena kan itu tadi kan case-nya dia bentuknya sama-sama kotak ya. Yang dimana ini kan rumusnya apa? Ada volume gitu Bu. Jadi kayak menurut pandangan saya aja kayak karena bentuknya berbeda, mungkin tekanan juga berbeda kayak gitu. Karena volumenya. Iya, kalau Oke. pandangan saya. Kalau volumenya memang berbeda ya antara gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, tetapi kembali lagi kita lihat rumusnya. Kira-kira volumenya diperhitungkan atau cukup ketinggian yang diperhitungkan? Ketinggiannya ya. Jadi walaupun bentuk penampangnya berbeda-beda, kalau ketinggiannya sama, maka di sini luas tekanannya sama ya. Karena yang kita perhitungkan nilai H-nya, bukan nilai volumenya ya. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang coba di sini ada contoh soal ya. Kita coba bahas bersama di sini ya. Saya akan coba bahas di sisi yang sebelah sini. Nah, ini ya. Oke, kita simak bersama soalnya ya. Di sini ada tangki dengan ukuran panjang ya. Enggak. Ya, diketahui ya. Di mana panjangnya adalah 5 meter. Lalu nilai lebarnya 3 meter. Lalu nilai tingginya 2 meter ya. Apalagi yang diketahui? Diisi air, kedalamannya. Kalau tadi
tingginya 2 berarti kedalamannya H ya, kita tulis adalah 1,5 meter. Nah, yang diperintah adalah pertanyaannya hitung dan gambar distribusi tekanan pada dinding tangki. Coba kita gambar dulu ya. Di sini bentuknya kan seperti ini ya. Sekarang kita diminta menggambar distribusi dari sebuah tekanan. Jadi kita hitung dulu tekanan airnya di setiap titik ya. Nah, ini yang kita hitung di sini ya. Kita hitung, ini kan berarti kan kedalaman 0 ya. Di sini kan kedalamannya 0 ya. Kita tulis dulu P0. Tadi apa? Rho GH kan? Rho kali G kali H 0 ya kan? Rho air kita anggap misalnya 1000 ya. 1000 kali gravitasi 9,81 kali 0 ya. Nilainya 0, berarti di sini 0 ya. Lalu kita coba pada kedalaman 0,5 meter. Berarti 1000 kali 9,81 0,5 berapa hasilnya? Coba dihitung. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya? Sultan, silakan Sultan. Nyala mic-nya? Atau Pak? Oke, silahkan. Oke, Ibu, saya izin bertanya. Sebenarnya saya masih bingung gimana sih kita menentukan kayak yang terakhir tuh yang kayak sisi ke atas, ke bawah buat nentuin yang terakhir ini Bu F1, F2, F3 itu kayak gitu. Oke, kalau kita gambar di sini ya, bentuknya kan seperti ini ya. Bentuk balok, ini kan kita contoh. Silahkan, boleh dicoba. Nah, ini soal yang pertama ya. Aplikasi hidrostatika di bidang teknik sipil. Ayo. Kalau sudah selesai, bilang ya, nanti akan kita next bersama-sama ya. Sudah selesai belum soal nomor 1? Sudah? Yang sebelah sini sudah selesai? Sudah, oke, saya next ya. Oke, soal nomor 2, definisi tekanan air. Tadi apa definisi tekanan air? Ayo, dikerjakan langsung aja. Kerjakan langsung di kuisnya. Sudah? Kalau sudah semua nanti kita next. Sudah belum? Waktunya 1 menit kalau nggak salah. Oke, kalau sudah semua ya. Kita next lagi. Oke, soal nomor 3. Apa saja yang mempengaruhi tekanan air? Sudah, Alvin sudah? Oke, kalau sudah, kita next lagi ya. Soal nomor 4. Manfaat manometer. Silakan coba dikerjakan manfaat manometer. Sudah belum? Mido sudah? Kita next ya. Oke, ini soal yang terakhir ya. Sebutkan jenis manometer. Apa saja? Sudah belum? Sudah? Tio, sudah Tio? Oke, berarti sudah semua ya. Kalau sudah, teman-teman silahkan klik sebelah kiri ya. Kiri bawah ada pilihan untuk mengirimkan jawaban ya. Lalu teman-teman silahkan tulis nama masing-masing ya. Sekarang kita coba cek hasilnya.
Oh, ini berarti hanya 10 teratas yang tertampilkan ya. Ahmad nih yang paling tinggi dengan waktu. Wah, Ahmad Iqmal ya. Oke. Jadi dari sini nanti saya akan bisa menilai setiap mahasiswa ya capaiannya. Ini saya akan mereview ya materi hari ini ya. Tadi teman-teman sudah belajar apa saja hari ini? Boleh, silahkan Sultan. Eh, oh, izin Bu, saya menjawab. Hari ini kita udah belajar terkait hidrostatika yang dimana itu berkaitan dengan tekanan air juga, belajar dari rumus kayak gimana sih air menekan suatu benda saat diam, terus bagaimana penerapannya dalam dunia nyata dan masih banyak lagi sebenarnya penjabaran-penjabarannya seperti itu Bu. Oke. Jadi tadi hari ini kita sudah belajar tentang hidrostatika ya, mempelajari gaya-gaya atau tekanan yang ada di air dalam kondisi diam ya, serta terapannya di ilmu teknik sipil ya. Nah, untuk minggu depan kita nanti masuk ke pertemuan 4 ya, dengan materi yang akan kita pelajari di minggu depan, yaitu mengenai keseimbangan benda terapung ya. Jadi untuk materi hari ini kita sudah selesai mempelajarinya. Semoga teman-teman memahami ya materi yang sudah dipelajari hari ini ya. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya, pertemuan 4. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, kesediaannya ya untuk belajar hari ini. Semoga sehat-sehat semua sehingga kita masih bisa bertemu ya di minggu depan. Oke, terima kasih. Saya tutup kelas ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.